Oke, salam semuanya. Nah, kali ini saya ingin berbagi tips atau ingin men-share tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin ibadah atau worship leader atau MC di dalam kegiatan ibadah. Nah, ini bisa saja dalam konteks ibadah umum maupun ibadah khusus, misalnya ibadah pemuda. Nah, kali ini saya ingin fokus ke ibadah pemuda. Nah, bagaimana caranya ingin menjadi seorang worship leader WL atau MC ketika memimpin ibadah yang baik dan benar? Nah, ada berbagai cara atau tipsnya. Yang pertama ialah kalian harus menentukan apa-apa saja lagu yang ingin dinyanyikan di dalam ibadah, dan harus punya tujuan atau kemana langkah selanjutnya setelah ibadah itu berakhir. Apakah itu berakar di hati pemuda-pemudi atau dapat menguatkan keimanan pemuda-pemudi di dalam menyembah Tuhan atau tidak. Dan harus sesuai dengan tujuan tema. Tema ini bisa ditentukan sendiri ataupun tema yang telah ditentukan oleh buku pedoman atau almanak masing-masing gereja. Kalau misalnya di gereja Protestan biasanya adalah buku almanak. Nah, di buku almanak itu telah ditentukan tema ibadah apa saja dan lagu-lagu yang ingin dinyanyikan. Yang kedua, pilihlah lagu sesuai dengan kategori. Nah, kategori dalam penyembahan ada 3. Yang pertama ialah mengucap syukur atau ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita tidak tahu nih, ketika pemuda-pemudi datang ke gereja, apakah mereka punya masalah di dalam hidupnya atau punya beban hidup di dalam hidupnya. Nah, sehingga di lagu pertama yang dibawakan mengajak pemuda-pemudi untuk mengucap syukur atas apa yang mereka alami di dalam hidupnya. Yang kedua adalah lagu yang bertempo tidak terlalu cepat. Nah, lagu yang temponya tidak terlalu cepat ini itu bisa dikategorikan di dalam lagu penyembahan yang bersifat sukacita atau lagu girang. Nah, biasanya umumnya ada lagu girang kan di dalam ibadah pemuda-pemudi. Nah, lagu girang yang pertama itu usahakan temponya jangan tidak terlalu cepat. Misalnya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah, kita mengajak pemuda-pemudi yang hadir untuk tetap merasakan sukacita dalam Tuhan walaupun mereka punya masalah sendiri di dalam hidup mereka. Nah, yang kedua adalah dari lagu girang ini pilihlah tempo yang cepat. Nah, misalnya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nah, dan lagu-lagu ini kategorikan temponya dari yang lebih cepat ke yang lebih cepat lagi. Usahakan jangan tempo yang terlalu cepat, nanti MC-nya atau pemusiknya terkadang tidak bisa mengikuti tempo yang cepat tersebut. Nah, selanjutnya di dalam peribadatan yang harus dilakukan oleh seorang MC ialah setelah lagu girang dinyanyikan ada namanya lagu untuk menyambut doa syafaat, ya, dan lagu untuk menyambut firman Tuhan. Nah, lagu-lagu yang untuk bersifat doa syafaat atau menyambut firman Tuhan tersebut itu lagu yang bersifat personal. Personal ini ialah lagu yang bersifat hubungan pribadi antara diri sendiri dengan Tuhan. Nah, lagu-lagu yang seperti ini contoh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Nah, lagu-lagu ini selain bersifat personal terhadap diri sendiri dengan Tuhan, juga bisa mengangkat
meringankan beban hidup dari, atau bisa dibilang melegakan perasaan yang ada dalam hati muda-mudi tersebut, sehingga ketika mereka datang ke gereja mereka bisa melepaskan beban permasalahan mereka dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, setelah itu yang harus dilakukan seorang MC ketika telah menyusun lagu-lagu tersebut, mulai dari lagu yang temanya mengucap rasa syukur atau berterima kasih, yang temanya mengungkapkan sukacita, yang ketiga adalah membangun hubungan personal dengan Tuhan. Ada seorang MC itu harus latihan, latihan, bisa juga latihan di rumah atau bekerja sama dengan pemusik yang ada di gereja untuk berlatih bersama-sama di dalam gereja, sehingga lagu-lagu yang dibawakan itu bisa dibawakan dengan lebih baik, dan khususnya pemusik yang membawakan tidak merasa canggung ketika membawa pujian atau mengiringi lagu yang sedang dibawakan oleh MC. Nah, itulah langkah atau tips bagaimana caranya menjadi seorang MC atau worship leader. Ketika nanti di dalam ibadah, worship leader itu atau MC itu harus bisa mengayomi, harus bisa membawa nuansa peribadatan yang benar di dalam gereja, sehingga semua jemaat yang hadir, khususnya di dalam kepemudaan itu, dapat merasakan hikmat Tuhan dan ibadah mereka, dan mereka tidak datang dengan sia-sia, seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya nanti saya akan men-share apa-apa aja sih kesalahan yang dilakukan oleh worship leader atau MC dalam gereja dan juga solusinya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan bunyikan loncengnya sehingga teman-teman dapat mengakses video terbaru dari saya. Ingat, subscribe itu nggak mahal kok, gratis lagi. Nah, untuk itu saya pamit undur diri, dan jangan lupa like dan subscribe, sehingga subscribe kalian itu, like kalian itu membangun motivasi saya lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat, khususnya di dalam pelayanan di gereja. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.